Salawat berkaitan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang mulai mata kuliah kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah wa amalan sholihan. Oke, nah seperti biasa ya, sekretarisnya mungkin nanti di absen juga terlebih dahulu, dipantau juga sampai di akhir nanti siapa yang isi, siapa yang sakit, silakan. Ya, seperti biasa absen berjalan. Oke, lanjut ya. Nah, mata kuliah kita itu tentang bimbingan dan konsilisasi. Oke, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu tentang capaian pembelajarannya, ya, yang ingin dicapai dalam bimbingan konsilisasi. Ya, adapun capaiannya itu, yaitu membekali siswa, ya, dengan pemahaman tentang konsep-konsep dalam bimbingan konsilisasi. Kemudian membekali siswa dalam pemberian proses atau pelaksanaan layanan-layanan dalam konseling. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Apa sih pengertian bimbingan konseling? Yuk, ada yang tahu? Satu, proses bantuan kepada seseorang dalam mengatasi masalah. Oke. Apa sih bimbingan konseling? Nah, salah satunya tadi proses pemberian bantuan kepada yang memiliki masalah tadi. Nah, bimbingan konseling ini berasal dari kata guide, artinya pembimbing atau pemandu, memberi arah. Ya, bimbingan konseling ini adalah proses pemberian bantuan, arahan, ya, berupa nasihat juga kepada konseli atau peserta didik yang diberikan oleh orang yang ahli atau seorang yang ahli dalam bidang bimbingan konseling, disebut guru BK atau konselor. Oke, nah, adapun peran guru BK, yuk, siapa yang tahu peran guru BK itu apa? Silakan. Oke, bantu siswanya. Nah, peran guru BK itu, ya, perannya ini yang pertama itu sebagai fasilitator siswa, mendampingi siswa dalam hal belajar siswa, pribadinya siswa, sosial, belajar, karir, keagamaan siswa. Ya, jadi bimbingan konseling ini proses pemberian bantuan kepada siswa peserta didik, ya, dalam mengembangkan kemampuannya itu, ya, menggali kemampuan siswa itu agar semakin optimal. Nah, peran BK dalam kehidupan. Ada yang tahu peran BK dalam kehidupan kita? Ada yang tahu siapa? Nah, yaitu membantu memahami diri sendiri. Boleh, ya, salah satunya memahami diri sendiri. Kemudian juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam pengambilan keputusan misalnya. Siswa yang mau mengambil jurusan antara IPA atau IPS juga. Nah, konsultasi dengan guru BK misalnya. Diarahkan sesuai dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa tadi, misalnya siswa itu lebih mampu dalam bidang IPA, diarahkan kepada jurusan IPA. Nah, pengambilan keputusan tadi itu memang mutlak mandiri, ya, hasil keputusan dari konseling tadi atau peserta tadi, ya, mandiri, tidak ada paksaan dari konselor atau guru BK tadi. Oke. Kemudian, nah ini dia, ya, berkaitan dengan peran guru BK di sekolah, ya kan? Nah, ibu-ibu sekalian kan udah mengajar di kelas, ya kan? Nanti akan saya kasih satu soal, bisa dicatat, ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di kelas, yang kita ada di siswa tadi, nanti bisa ditulis, ya. Tuliskan apa sih masalah-masalah yang ada
ibu sekalian sudah mengajar di kelas, ya, sudah gampang lah ibu sekalian memahami masalah-masalah yang ada dalam kelas. Yuk silakan tulis. Nah, kalau sudah dilihat tuh, ini ada rujukan referensi berkaitan dengan bimbingan dan konseling, ya. Inilah yang dibahas dalam bimbingan konseling itu rujukannya saya pilih ini jurnal-jurnal, ya. Salah satu jurnal saya pun ada nih ya, saya buat tentang peran kolaborasi ilmu hukum dan bimbingan konseling dalam pencegahan bullying di SMK. Nah, itu salah satu jurnal. Ada lagi jurnal yang lainnya mungkin yang berkaitan dengan bimbingan konseling, itu bisa dibuka, dibaca, dipelajari agar apa? Agar lebih dalam lagi tentang bimbingan konseling, belajar studi kasus BK, kemudian penanganan. Oke. Ketika dapat masalah di kelas, contoh salah satunya introvert, masalahnya tadi kan, guru BK mengetahui siswa ada yang introvert, kemudian salah satu yang dihadapi guru BK tersebut adalah memberikan penanganan konseling individual pada siswa tersebut. Kemudian mengajarkan kepada siswa tersebut gimana caranya bersosialisasi pada lingkungan, pada teman sekitarnya. Kemudian mengajarkan juga perbedaan dalam kelas itu, perbedaan apa aja, banyak ya, perbedaan suku, jangankan suku, fisiknya udah berbeda, perilakunya, sikapnya berbeda, adat istiadatnya, sukunya, kalau agamanya itu tergantung ya. Kalau sekolahnya masih sekolah Islam ya pasti satu rumpun semua agama Islam. Kalau sekolahnya umum ya pasti berbeda-beda agamanya. Perlunya juga guru BK menanamkan sikap toleransi kepada siswa tadi, ya, berkaitan dengan moderasi beragama pada siswa. Salah satunya itu. Jadi siswa itu mampu menghadapi perbedaan, ya, dengan menanamkan sikap toleransi, ya, agar apa? Agar cintanya berkumpul. Oke. Kemudian ada tentang bagian-bagian dalam bimbingan konseling. Nah, jadi apa-apa aja sih isi dalam bimbingan konseling itu? Nah, yang pertama itu ada membahas tentang tadi pengertiannya, kan? Kemudian ada peran guru bimbingan konseling. Kemudian ada asas-asas bimbingan konseling. Asas-asasnya itu ada 12. Yang pertama itu asas rahasia. Di mana guru BK itu menanamkan dan menjelaskan adanya asas rahasia kepada konseling atau peserta didik atau kliennya atau siswanya dalam melakukan konseling individual atau melakukan pelayanan konseling. Nah, jadi ketika sudah dikatakan bahwasannya apapun yang Anda ceritakan nanti ini bersifat rahasia. Nah, dengan demikian peserta didik lebih percaya lagi, lebih percaya diri, ya, lebih terbuka, lebih sukarela lagi untuk menceritakan apa masalah-masalah yang dihadapi. Jadi agar lebih tuntas lah nanti guru BK dalam penanganan masalah tersebut. Oke? Nah, asas kerja ada 12, kemudian fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi pencegahan, ya, kedua fungsi penanganan, pengentasan juga ada, pemeliharaan dan fungsi perbaikan. Jadi ketika siswa yang tidak mempunyai masalah, ya, jangan sampai terjerumus masalah. Fungsi guru BK tadi itu yang salah satunya adalah fungsi pencegahan, memberikan pencegahan kepada siswa agar tidak terjadinya masalah. Kemudian kalau sudah terjadi masalah, makanya ada fungsi pengentasan, membantu siswa mengatasi masalah. Itu juga memperbaiki masalahnya, memelihara kembali agar tidak terjerumus masalah yang sebelumnya, tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Oke, kemudian ada bidang bimbingannya. Yang pertama, pribadi, sosial,
nanti videonya ini bisa ditonton, kemudian ditulis ya makna-makna penting dalam video tersebut yang saudara-saudari sekalian pahami, kemudian tuliskan di pasangan yang penting dalam video tersebut. Oke, silakan ya. Ada kertasnya kan? Baik, silakan. Tonton kemudian ditulis dirangkum yang penting. Videonya jelas sama tahu jangan dipahami kemudian dirangkum. Saya coba refleksinya dulu ya. Saya mau merefleksikan sebelum membaca kesimpulannya. Nah, coba Anda sekalian sebutkan apa yang sudah Anda pahami, yang Anda ketahui tentang materi bimbingan coaching setelah kita pelajari. Dari kesimpulan